Semua nama-nama yang ada di muka bumi ini harus tunduk kepada namanya. Baik itu nama benda mati, nama benda hidup, nama manusia, nama binatang, nama segala nama yang ada di muka bumi ini harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain lagi yang berkuasa di muka bumi ini. Tidak ada nama lain lagi yang berkuasa di sorga. Tidak ada nama lain lagi yang berkuasa di seluruh alam ini. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Dia nama di atas segala nama. Ura syaka yaraka basyaka takara lababas. Uria masyakara lababasyaka pura labasyaka. Hayuri hena hura yaraka baba yuria syaka yuria labababa yara labababasanda. Yahoye mene huria halahu yakama yuria kababa yuria sikata. Urapi mereka Tuhan. Urapi hambamu. Kuduskan lidah mulut hambamu untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Hanya nama Yesus. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan. Karena ketika Yesus ditinggikan di muka bumi ini, Dia tarik semua orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu, karena kami tahu nama Yesus ada di tempat ini. Nama Yesus yang melindungi, menjagai kami. Kami tidak menyembah yang lain. Kami hanya menyembah Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan, dan tidak ada lagi yang lain. Urapi lidahmu di hambamu Tuhan. Sembunyikan daku belakang salibmu, kemuliaanmu nampak di wajahku, terlihat wibawamu dalam pribadiku, kuasamu nyata Tuhan dalam setiap gerak-gerik dan ucapan yang aku sampaikan. Ketika aku berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat di tempat ini, aku bukan sekedar datang memberikan informasi, tapi aku datang memberikan impartasi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Oh sorak-sorai, oh haleluya. Yang meriah, yang meriah, lebih meriah lagi ya. Haleluya. Saya tinggikan sedikit ya, supaya saya bisa bergerak. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Ya luar biasa ya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Kata Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Nama itulah yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Yohanes 10 mengatakan, kalau Yesus ditinggikan, Dia tarik semua orang datang kepadanya. Haleluya. Karena nama ini saudara, bukan nama yang diberikan Gabriel kepada Maria. Nama ini juga bukan Maria dan Yusuf yang memberikannya. Nama ini sudah ada sebelum dunia ada. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Dialah Alfa dan Omega itu. Dialah yang tak berawal dan tak berakhir itu. Sebelum semua ada, Dia sudah ada. Kalau begitu Dia berdiri di mana? Berdiri di tempat yang tidak ada. Karena Dia tidak perlu tempat, dan Dia tidak perlu ada untuk Dia bisa ada. Melihat apa Dia? Melihat yang tidak ada. Karena Dia tidak perlu melihat yang ada baru bisa Dia lihat. Dia tidak perlu melihat yang ada baru Dia bisa lihat. Karena itu Dia berdiri di tempat yang tidak ada. Dia melihat yang tidak ada. Karena Dia yang ada sebelum semua ada. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus.
di penjara Cipinang ya, karena kasus tertentu ya. Kalau mau lihat, dengar kesaksiannya lengkap ya, ketik aja ya kesaksian Pendeta Rizky Lubis di YouTube pasti muncul. Jadi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Waktu itu hanya saya katakan kepada Yesus, ubah hidupku. Aku akan ikut Engkau. Aku akan tinggalkan agamaku yang lama. Aku akan ikut Yesus. Saudara, dan waktu itulah saya mulai mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya berkata kepada Tuhan, keesokan harinya saya berkata kepada Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan aku dari narkoba ini, dari rokok, dan yang lain-lain. Jadi, saudara, di lembaga Cipinang pada waktu itu, ya, itu narkoba bisa masuk. Tapi waktu itu belum ada yang namanya sabu, belum ada yang namanya ekstasi. Dulu Magadon, Rehepnol, ya, pil-BK. Pil-BK itu sebenarnya untuk anjing gila. Jadi kalau orang makan pil-BK itu, ya, dia seperti anjing gila, saudara. Iya kan? Pertama 1 butir, 2 butir on, lama-lama 3 butir baru on, 4 butir baru on, 5 butir baru on, dan sebagainya. Saudara, padahal waktu di kampung saya sekolah, di sekolah Islam terus. Iya, di madrasah, di Sanawiyah, Aliyah, saya sekolah di sana terus. Walaupun saya tahu ada pihak-pihak tertentu, orang-orang seberang yang mengkanter saya, tapi saya pertanggungjawabkan karena saya memang sekolah di sana. Ya, kita masih bisa ke tempat sekolah itu untuk membuktikan bahwa saya sekolah di sana. Pasti ada dokumentasinya ya. Ya, dan juga keluarga saya menjadi saksinya. Karena mereka masih hidup semua, boleh saya katakan ya. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu tidak ada pribadi yang lain. Hanya dia sendiri. Hanya Yesus. Dan dia tidak ada kata-kata untuk menceritakan konsep tentang Tuhan kepada saya. Cuma dia bilang kepada saya, ini aku, ikut aku. Aku di situ. Berarti satu. Ya, di situ saya bilang, ya Yesus, rubah hidup saya. Ya, buktikan kuasamu. Kalau saya merokok lagi besok, cabut nyawa saya. Saudara, besok habis makan masem ya. Masem saya beli rokok. Beli rokok, saya pergi ke pojokan, nggak ada orang di sana. Saya korek api, saya nyalain, saya mau rokok. Pas saya mau rokok gini, saya dengar suara. Ku cabut nyawa. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Di situ saya baru merinding ketakutannya. Baru saya bilang, Yesus, aku mengikut Engkau. Mulai dari situlah saya mencari Alkitab dari blok ke blok ya, orang per orang, karena waktu itu penjara Cipinang penjara terbesar Asia, penghuninya hampir 4.000 orang, overload ya. Jadi pegawai lembaga itu nggak bisa ya, dia jalan kaki dari blok ke blok tuh jauh. Biasanya dia naik sepeda motor atau naik sepeda, saking jauhnya. Ya, tapi sekarang kan sudah dibagi-bagi, narkoba beda, politik beda. Dulu disamakan. Makanya saya ketemu dengan politik-politik yang dulu Gestapo PKI namanya ya. Saya ketemu Kolonel Untung di sana, saya ketemu macam-macam di sana. Saudara, ketika saya mendengar suara itu, disitulah saya bilang, Yesus, saat ini aku nggak ragu lagi. Aku ikut Engkau. Saudara, ketika saya bebas, saya sekolah teologi atau sekolah Alkitab, keluarga saya semua mencaci maki saya. Tapi saya berdoa. 7 tahun saya berdoa. Ya, puasa. Setiap minggu puasa 3 hari, 3 kali. Terus 7 tahun kemudian, ibu saya juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus waktu dia sembahyang subuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Gak lama kemudian ayah saya juga ikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berapa bulan kemudian adik saya juga dijumpai Yesus. Waktu itu dia kerja di Tembagapura, di PT Tembagapura yang mengelola emas.
Akhirnya dia tinggalkan semua emas-emas itu. Dia ikut Yesus. Sudah selesai sekolah teologi. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Abang saya pun ikut Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Adik saya ikut Yesus. Abang saya ikut Yesus. Ponakan saya ikut Yesus. Jadi sudah 50% plus 1 sekeluarga kami ikut Yesus. Firman Tuhan bilang Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Saya coba baca ya, siapa tahu salah ya. Coba tolong bacakan saudara ya, yang cepat biar saya nggak buka-buka. Karena kalau salah kita bisa klarifikasi di sini. Ya tidak ada nanti yang ngomong, oh ini pendeta nggak tahu ayat. Iya, Kisah Rasul 16 ayat 31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan. Benar? Betul? Ya. Oke, jadi saudara, awal mulanya saya selamat. Dan seterusnya akhirnya keluarga-keluarga saya diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Haleluya. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dia ucapkan dalam firman-Nya pasti digenapi. Berjalannya waktu saudara, saya mengikut Yesus. Saya mulai melihat orang-orang Kristen yang begitu sangat berbeda sekali dengan apa yang saya angan-angankan ya. Saya pikir orang Kristen itu pasti taat kepada firman Tuhan gitu. Ternyata di lapangannya saya melihat waktu itu banyak sekali yang justru mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sehingga saya hampir saja saya tuh meninggalkan Tuhan Yesus lagi. Tetapi Tuhan Yesus tetap ngomong ke saya. Ya, Roh Yesus, Roh Kristus, baca di Alkitab baik-baik. Itulah Roh Kudus itu. Dia ngomong ke saya. Dia bilang, tinggal tenang, doa, ikut aku. Saya akhirnya tetap ikut dia. Sekarang saudara, saya ngikut Yesus pelayanan sudah berapa ya? Mungkin 30 tahun. Tahun 1996 sampai sekarang. Ya, mulai dari tahun 1996 saya tidak merokok lagi sampai sekarang. Kalau bukan Tuhan gak mungkin saya kuat. Berikan sorak-sorai buat itu. Haleluya. Haleluya. Saya punya istri 1, punya anak 5. Ya, anak saya yang pertama ini yang selalu saya bawa, baik di dalam negeri saya pelayanan, keluar negeri dia saya bawa. Saudara, dulu orang bilang saya, kamu pasti punya anak pendek-pendek. Karena kamu pendek, istrimu pendek. Saya terintimidasi. Saya datang ke Yesus. Sedangkan langit dan bumi dia ciptakan dengan kata-kata jadi. Ya masa dia gak bisa sih buat anak saya tinggi-tinggi walaupun saya pendek. Saya berdoa sama istri saya. Ya, ini saudara kelihatan sederhana tapi ini ajaib. Kenapa? Kalau orang doa terus dapat job, bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa, menurut saya biasa. Tapi ini saudara dari keturunan pendek-pendek, yang pasti anaknya pendek. Saya bilang sama Tuhan, anakku tidak pendek Tuhan. Engkau yang buat dia tidak pendek. Tinggi-tinggi semua anak saya. Saudara, awal mulanya saya sempat ragu ya. Kenapa? Karena semua orang bilang, wah ini anakmu nanti pendek nih. Setelah anak saya ngelahirin ya, waktu tahun orang masih bilang pendek, 4 tahun pun masih bilang pendek. Tiba-tiba lihatlah sekarang, segitulah tingginya. Saya rasa dia paling tinggi di sini daripada semua saudara. 180 lebih. Anak saya yang kedua juga sekarang sekitar 179, mirip dengan dia. Baru kelas 3 SMA. Anak saya yang satu lagi baru SMP, sudah hampir lagi. Anak saya yang keempat, perempuan belum ketahuan. Nah, anak saya begitu di umur 5 tahun nggak ketahuan. Orang bilang pendek karena ininya besar, macam-macam. Iya, anak saya yang kelima juga belum ketahuan. Ya, orang bilang wah ini pendek. Ya, masih begitu. Nah, pergumulan saya hanya 2 anak ini aja. Yang lain udah ketahuan pasti tinggi. Haleluya. Saudara, kenapa ini saya saksikan? Saya mau kasih tahu kepada saudara.
Ya, ini sebenarnya hal yang sulit loh bagi manusia. Iya, kalau ini gampang, semua orang sudah tinggi-tinggi di muka bumi ini. Tapi lihatlah banyak orang-orang pendek. Di gereja ini juga saya lihat banyak yang pendek. Haleluya. Iya. Walaupun anaknya sudah dikasih vitamin itu, vitamin ini, vitamin, tetap pendek. Tapi kalau Tuhan bilang tinggi, tinggi dia. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Dahsyat sekali ya. Saudara, saya ditelepon Pak Gembala ya, di WA berapa hari yang lalu itu ya. Saya bilang begini sama dia. Di sana ibadah jam berapa? Jam 7.30. Oh, bisa gitu ya. Karena nanti jam 11 saya ada pelayanan lagi ya. Berarti saya yakin bisa gitu ya. Oke, saya bilang. Kapan Pak? Minggu besok ya. Ya, karena ada di satu gereja ngundang-undang saya, jamnya selalu bertabrakan. Susah ya. Baru kemarin ya bisa saya ya. Puji Tuhan. Bapak ini, Bapak Gembala kita ini ya, ini memang luar biasa diberkati Tuhan. Dia WA saya langsung. Emang Bapak bisanya kapan? Minggu besok, saya bilang. Jadi baru 4 hari yang lalu WA langsung saya bisa sekarang bersama saudara. Ini rezeki, ini berkat buat saudara. Haleluya. Ada yang pernah lihat saya nggak di sini? Haleluya. Iya, mungkin ada 1-2 biasanya ya. Iya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan disitulah saya baru yakin betul bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, terkecuali hanya satu nama, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi nggak ada nama lain lagi. Tuhan Allah kita itu Esa, namanya Yesus. Nggak ada yang lain lagi. Hanya nyembah ke Tuhan Yesus saja. Karena Yesus bilang, Yohanes 14 ayat 14, minta kepadaku, aku yang beri. Ya, jadi minta ke Yesus saja. Gak usah Anda minta ke yang lain-lain. Oh, mungkin kakek nenekmu dulu hebat, ya, terkenal di kampung. Mati dia meninggal dunia, tapi gak bangkit lagi. Tapi kalau kau datang minta kepada roh itu, maka Kristus tidak akan tinggal di dalam, karena dia Allah yang cemburu. Haleluya. Haleluya. Orang Batak, saya lihat di sini ada orang NTT. Ini sulit sekali untuk melepaskan budaya adat-adat nenek moyang. Tapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, saya percaya Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Allah yang roh inilah yang datang ke bumi, yang menyatakan dirinya, namanya Yesus Kristus. Orang kadang nggak paham. Orang katakan kepada saya, loh, Tuhanmu kok manusia? Tuhanmu kok manusia? Tuhan saya bukan manusia, Allah saya itu roh. Haleluya. Yohanes 4 ayat 24, Allah saya itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17, Allah dan Tuhan itu roh. Haleluya. Tapi Allah yang roh ini punya firman, dia maha kuasa, dia bisa buat apa saja. Dia datang ke bumi mengambil rupa manusia, kata Filipi 2 ayat 6. Apa sulitnya bagi Tuhan? Tapi sebagai roh Allah, sebagai firman Allah di dalam dia, tidak akan terkontaminasi. Makanya kita percaya, sewaktu dia ada di bumi, dia manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya. Tapi ketika dia bangkit, dia tidak butuh makan minum lagi. Tidak ada keperluan-keperluan manusia yang dia perlukan. Karena dia Allah yang maha kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sekarang dia ada di tahtanya, dan dia ada di hati saudara, dan dia ada di hati kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Saya minta saudara Anda responsif ya. Apa yang saya katakan ketika itu menyentuh hatimu, amin. Ya betul, ya amin, yes betul, amin. Kenapa saudara? Karena psikolog bilang kalau kau hanya mendengar saja tanpa meresponinya dengan responsif, ya kekuatanmu 25 menit. Tiba-tiba kau lihat aku bisa 2. Kau lihat jadi 3. Jadi 1 lagi. Ternyata kau sudah di alam roh yang lain. Kau nggak ada di sini lagi ya. Karena roh kita ini saudara, walaupun dia di sini ini bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Makanya kalau kau hidup dalam roh Allah, itu tajam rohmu.
Sama juga orang-orang yang hidup dalam roh setan, tajam juga, tapi tajam dari setan. Tapi kalau dari Roh Kudus, dari Roh Kristus, itu tajam, ya. Makanya roh kita bisa di sini, tapi kadang-kadang kita kan bisa sepertinya kayak di Medan. Haleluya. Iya kan? Saya harap semua rohmu di sini, pikiranmu di sini, hatimu di sini, tidak pergi kemana-mana, tetap di sini. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Di mana-mana saya harus sampaikan, karena ini yang Tuhan kasih tahu ke saya. Di tahun 2023 sampai tahun 2025 ini, Tuhan memberikan jiwa yang begitu banyak untuk kita tuai. Dan ini terjadi satu revival, satu kebangunan rohani. Tapi ingat baik, sekalipun Tuhan sudah berjanji, jika kita tidak mau bergerak, maka kita tidak dapat. Tapi bagi mereka yang bergerak, mereka lah yang dapat. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang hanya menerima seperti pengemis duduk nganggur. Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Tapi jangan keliru bahwa yang memberkati adalah tetap Dia. Haleluya. Haleluya. Makanya bukan susah payahmu yang menjadikan kau kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang datang luar biasa. Saudara, kalau sering ikut live saya ya, itu saya selalu gembar-geborkan 2023 sampai 2025 terjadi satu penuaian besar-besaran. Bahkan saya aja kewalahan. Kemarin orang Palembang, tentu pasti Islam, ya. Dia minta dibaptis. Kok Bapak baptis orang Islam? Kata orang begitu ke saya. Enggak, saya enggak baptis orang Islam. Saya baptis orang yang percaya Yesus, saya bilang. Orang Kristen pun kalau nggak percaya Yesus, saya nggak mau baptis. Buat apa? Jadi saya pernah ditanya Kiai, Bapak ini sudah melanggar undang-undang begini-begini. Bapak baptis orang Islam? Enggak, saya nggak pernah baptis orang Islam. Terus baptis orang percaya Yesus. Dia bingung, saudara. Haleluya. Jadi saya bilang, Senin lah, harusnya kemarin Sabtu ya, Senin. Saudara, kenapa? Karena nama Yesus ini nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Yohanes 10 ayat 32, kalau Yesus ditinggikan, Dia tarik semua orang datang kepadanya. Tolong kalian sambil cek ya, bantu saya di sini, karena kalau baca ayat per ayat nanti lama sekali ya. Tolong bantu ya. Itu ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada bilang nggak ada ya. Ya. Jadi saudara, Dialah nama di atas segala nama. Karena itu saudara tidak boleh meninggikan nama yang lain. Seringkali ya, kita ini saudara selalu meninggikan suku, meninggikan diri kita, aku. Sehingga kita lupa untuk meninggikan Yesus. Padahal Dia yang harus ditinggikan. Haleluya. Karena memang Dia nama tertinggi. Iya. Bahkan Yesus berkata, kau tahu nggak? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 8. Orang Yahudi marah betul. Iya, marah betul. Umurmu baru berapa? Kok ngomong begitu? Terus dalam pembicaraan Yesus bilang, kalau kau nggak mau menyembah Tuhan, batu-batu pun bisa dibuat menyembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, tadi yang menyembah saya yakin bukan batu-batu. Yang memuji tadi bukan batu-batu. Semua kita tadi yang memuji menyembah Tuhan adalah manusia-manusia Allah, manusia roh bahkan ya, yang hidup dipenuhi roh. Kita bukan manusia daging, kita manusia roh. Manusia daging selalu memikirkan hal yang dari daging, tapi manusia roh selalu memikirkan hal yang dari roh. Setiap kali saya mengisi ya khotbah di salah satu gereja, ya kalau saya pertama kali selalu saya hanya membicarakan hal-hal yang sederhana. Saya ingin saudara paham nggak gitu loh, ngerti nggak gitu loh ya. Jadi saya tidak akan bahas secara ayat per ayat begitu, tidak. Saya mau supaya ketika kalian pulang dari tempat ini, kalian makin mencintai Tuhan. Amin. Makin mengasihi Tuhan. Amin. Tinggalkan dosa. Karena dosa ini yang menghalangi, menghambat kita untuk menerima janji-janjinya. Saya dulu pendosa. Tapi setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tinggalkan semua itu. Saya tidak lagi mau kembali ke sana. Karena saya tahu
Kalau saya kembali ke sana, saya bagaikan babi. Babi yang sudah dicuci kembali lagi ke kubangan. Kita sudah dicuci, bukan dengan air, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi saudaraku yang saya kasih, nama Yesus ini menjadi pertentangan. Ya, kalau Anda baca ya, Anda bisa baca di dalam Yohanes 7 ayat 43, Yohanes 9 ayat 16, Yohanes 10 ayat 19. Saya ulangi, Yohanes 7 ayat 43, Yohanes 9 ayat 16, Yohanes 10 ayat 19, Kisah 26 ayat 9. Saudara, ini menjadi pertentangan terus. Karena tiga agama mengakui ya bahwa Yesus ini luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tapi luar biasanya berbeda-beda cara pemahamannya. Orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Dengan orang Islam hanya mengakui Yesus itu Nabi. Walaupun saya tidak setuju karena Isa yang di Al-Quran itu tidak sama dengan Yesus yang di Alkitab. Ya, tapi kalau Isa yang di Alkitab Arab Libanon itu sama dengan Yesus yang ada di Alkitab. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Isa yang di Al-Quran pertama lahir di bawah pohon korma, punya abang namanya Harun, ya. Sedangkan Harun itu abangnya Musa, ya, di Alkitab. Terus lahirnya di Alkitab di kandang domba, beda. Kalau Risuli Lubis ini lahir di Kisaran, terus ada Risuli Lubis lahir di Cikeas. Itu bukan saya, mungkin itu Risuli Lubis yang grupnya SBY. Haleluya. Itu bukan saya. Beda tempat lahirnya, betul nggak? Iya, jadi jelas berbeda. Yesus yang mereka akui dibilang nggak disalib, ya, hanya di Rafa naik. Yang disalib digantikan ke orang yang mirip dia, Yudas dan sebagainya. Artinya, ya, saya juga mau berbicara kepada apologet Kristen. Kalau kita menyamai Yesus yang di Al-Quran dengan Isa yang di Al-Quran dengan Yesus yang di Alkitab, justru memberikan peluang bagi mereka untuk menghujat. Karena dia bilang nggak disalib. Haleluya. Berarti kan kalau Al-Quran bilang tidak disalib, Alkitab bilang disalib, berarti kan ada yang benar dan ada yang salah ini. Betul nggak kira-kira? Tapi saya yakin betul yang benar pasti Alkitab, karena Alkitab lebih duluan ada jauh. Karena di situ dikatakan Yesus disalib. Keyakinan saya percaya bahwa Yesus disalib. Haleluya. Sebagai anak manusia dia harus mati. Ada Efesus 2:15 sebagai anak manusia, tapi sebagai roh dan firman dia membangkitkan dirinya sendiri. Orang kadang-kadang bilang, kalau begitu siapa yang bangkitkan Yesus? Siapa yang bangkitkan Yesus? Yesus kan Tuhan Allah, terus dia mati. Siapa yang bangkitkan? Aduh, ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya on banget gitu loh. Allah itu roh. Waktu saya pelayanan di daerah, pelayanan di daerah yang banyak itu ya, di Mentawai, pelayanan di kepolisian, di Polres, ada polisi. Saya juga kurang berhikmat, dan juga mungkin yang memasukkan YouTube ini malas kerja, masukkan aja. Saya tanya polisi satu-satu, Yesus Tuhan bukan? Saya bilang, Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Terus Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yesus kok mati? Oh iya, berarti bukan Tuhan. Wah, digoreng nih sama channel-channel seberang. Ini lihatlah jemaat-jemaat si Lubis nih. Lihatlah jemaat-jemaat aja nggak percaya. Si Lubis mau cuci otak jemaat. Memang Yesus bukan Tuhan. Haleluya. Harusnya dibuang gitu ya. Tapi kita ya itulah ya. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang pinginnya buru-buru ya. Saudara. Jadi kalau dijebak gitu aja udah kebingungan. Bagi kita bagi saudara harusnya nggak bingung. Bahkan baru-baru ini ada seorang pendeta ditanya. Seorang pendeta ditanya sama orang Islam. Ini pertentangan di Islam aja, di Islam Kristen aja udah banyak nih nama Yesus ini. Ya, ditanya sama dia. Dia bilang gini. Di live ya, di Zoom. Dia bilang, "Pak, Yesus Tuhan bukan?" "Iya." Mencabut nyawa Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Yesus. Kebingungan dia.
Yesus menyerahkan dirinya, ia yang mencabutnya katanya. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya, betul ada di Matius 27:50 ya, 50, 51, 52 itu ada di sana. Ya, tapi di sini persoalannya kan nyawanya itu kemana? Yang cabut siapa? Itu pertanyaan orang itu berulang kali. Sampai akhirnya ini digoreng-goreng, dipermalukan ya. Saudara, jangan samakan roh sama nyawa. Roh sama nyawa nggak sama. Makanya di Imamat jelas dikatakan, di Ulangan jelas dikatakan bahwa di dalam darah terdapat nyawa. Makanya jangan makan darah, nggak boleh. Makanya darah Habel bisa teriak. Darah Habel teriak. Yang darah Habel yang dibunuh si Kain, dia teriak. Makanya Tuhan bilang, darahnya teriak kepadamu. Kau bunuh dia ya. Awal mulanya Kain. Tuhan bilang, darahnya berteriak. Artinya di dalam darah itu artinya. Saya kasih contoh. Seandainya roh kita meninggalkan kita ini. Roh kita meninggalkan kita. Oke. Asal darah bisa jalan lancar, ini hidup. Tapi itu tidak mungkin karena sudah Tuhan buat satu sistem di tubuh kita. Kalau roh meninggalkan kita, darah stop. Karena roh yang menghidupkan semua. Haleluya. Haleluya. Tapi saya kasih analogi tadi. Ya. Tapi nggak mungkin hidup karena roh itu yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan semua ini, roh. Nah, jadi seharusnya sederhana aja jawabnya. Roh Yesus itu sendirilah. Karena roh Yesus itulah roh Allah. Di Lukas 2 tadi ayat 35, kau akan mengandung. Bagaimana aku mau mengandung? Aku belum bersuami. Aku belum pernah disentuh gini-gini. Roh Kudus turun atas. Haleluya. Haleluya. Terus kalau kita baca di Kisah 17 ayat 6, ya, tolong ya kalau yang ada Alkitab. Kisah Rasul 17 ayat 6, siapa tahu salah ya. Di situ dikatakan, tolong ya, saudara saya cari ya. Roh Yesus melarang mereka, para rasul, untuk pergi ke tempat tertentu ya. Kenapa saya gini? Supaya cepat. Ya, saudara, di situ baru ada roh Yesus. Ya, di ayat-ayat lain tidak ada. Apakah roh Yesus tadi berbeda dengan roh yang tadi yang malaikat bilang turun Roh Kudus atasmu? Kalau beda berarti ada banyak rohnya. Baru di Roma 8 ayat 9. Kalau kau Kisah Rasul 16 ayat 7. Kisah Rasul 16 ya kan? Salah saya kan? Kisah Rasul 16 ayat 7 kan? Jadi saya bilang Kisah Rasul 17 kan? Kisah Rasul 16 ayat 7. Ya, jadi boleh diulang gitu. Ya, kenapa? Karena kalau saya baca-baca begini agak lama, tapi oke lah saya begini. Haleluya. Haleluya. Iya, Kisah Rasul 16 ayat 7 ya. Oh, ada di situ ya. Iya, dan setibanya di Mesia mereka mencoba masuk ke daerah Betania, tetapi roh Yesus melarangnya, ya. Jadi melarang roh Yesus tadi. Saudara, saya bersyukur di seluruh Alkitab ini 39 tambah 27 66 kitab ini termasuk 14 suratan Paulus. Itu saudara, 66 udah termasuk 14 suratan Paulus. Itu saudara, hanya ada satu roh Yesus mengatakan. Terus kalau kita baca di Roma 8 ayat 9, di situ dikatakan jelas, Roma 8 ayat 9, ya, di situ dikatakan jelas sekali, ya, Roma 8 ayat 9 dikatakan, iya, ya, haleluya. Di situ dikatakan barang siapa tidak memiliki roh Allah, dia bukan milik Allah. Barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Artinya saudara, ini bukan berarti roh Allah beda, roh Kristus beda. Ya, jelas di situ. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang saya maksudkan. Jadi saya nggak sulit jawabnya. Makanya pernah terjadi satu masalah ya. Wah, banyak yang serang saya ya. Hamba Tuhan, saya bilang begini. Yesus bangkit dari kematian hari pertama. Karena jangan mati. 1 Petrus 3 ayat 18, 19, 20. 1 Petrus 3 ayat 18, sebagai anak manusia dibunuh. 19, di dalam roh dia menginjilin orang-orang yang mati di zaman Nuh. Dia hidup. Jadi dia bangkit
hari itu juga, tapi bangkit dari kubur hari ketiga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi artinya saya mengenal dia benar, sehingga tidak ada fokus saya ke yang lain-lain. Saya mengenal dia benar-benar, sangat mengenal dia. Bukan karena saya dulu sekolah teologi, sekolah Alkitab, bukan. Justru di sana saya rancu. Tapi ketika saya terus Yesus, 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 dia memperkenalkan dirinya. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Itulah nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Makanya dia bilang segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Orang selalu mempersoalkan diberikan. Saya nggak persoalkan mau diberikan kayak, yang penting nggak ada sama yang lain lagi kan. Terus apa fungsinya yang lain? Kalau ada Allah yang lain selain Yesus, kan sudah diberikan semua. Terus Alkitab jelas mengatakan penghakiman itu sudah diberikan kepada anak. Terus gunanya apa? Gunanya apa lagi kalau ada Allah lain lagi? Haleluya. Penghakiman sudah sama dia. Terus segala kuasa di sorga di bumi sudah pada Yesus. Terus minta dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bahkan ada ayatnya yang luar biasa di situ. Dia katakan, kalau kau minta dalam namaku, aku tidak meminta kepada Bapa, aku yang melakukannya. Haleluya. Saudara, jadi percayalah kepada Yesus, maka engkau selamat. Dan seisi rumahmu pasti diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Saudara, tahun 2023 sampai 2025 ini mari kita bekerja sama-sama bekerja. Akan terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa kalau kita mau bekerja. Ini yang kami lakukan. Kami lakukan. Ya. Haleluya. Kami lakukan seperti ini, ya. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Setiap minggu ada saja orang-orang yang tinggalkan agamanya, datang kepada Yesus. Saudara, ada kesulitan ya, mungkin ya kalau di sini mengalami kesulitan. Oke, saudara, kita bisa, saudara, kita punya namanya gereja tanpa tembok. Gereja tanpa tembok itu artinya enggak ada temboknya, ya. Jadi kalau Anda dari Istana Presiden, gereja kita dekat. Dari Monas dekat. Dari Istiqlal lebih dekat. Nah, ini orang-orang yang dilayani. Begitu luar biasanya, didoakan di pinggir jalan dan mau semua. Ini mujizat. Saudara mau bawa jiwa-jiwa datang ke Yesus? Haleluya. Nah, ini lihat. Ya, ini lihat di sampingnya itu Istiqlal, saudara. Bayangkan, masjid terbesar. Haleluya. Di sampingnya lagi itu, nggak jauh itu Monas. Nah, kalau disorot ke sana itu Monas. Mereka ini semua 90% Bani Kedar Nebayun. Mereka bisa percaya Yesus. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang bilang sama saya, Pak, kenapa Pak dipublikasikan? Sederhana saya jawabnya, supaya lu melakukannya. Haleluya. 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 Gak apa-apa, resiko saya, lu lakukan. Ya, saya katakan lagi, kalau gak dipublikasikan orang tidak tahu. Orang gak bisa mencontoh. Saudara, luar biasa. Mereka sebegitu banyaknya. 100-an orang, kadang 90 orang, 30 orang. Sudah nggak ada lagi karena sudah percaya Yesus, sudah kerja di perusahaan apa, di pabrik ini, pabrik itu, datang yang baru lagi, datang yang baru lagi. Jadi saudara, enak gereja di sini tanpa tembok, tidak bayar listrik, tidak bayar pajak, tidak bayar lain-lain. Haleluya, tidak bayar. Kenapa? Karena nggak ada temboknya. Luar biasa. Jadi anginnya sangat luar biasa di sana, semilir-semilir ya, nggak perlu pakai AC. Tapi memang setelah khotbah kita kasih makan. Ada orang bilang, Pak, mereka datang hanya mau makan. Salah. Kita ibadah jam 1, selesai jam 2:30. Wajar dong kita makan. Betul nggak? Yesus saja setelah selesai khotbah, jangan suruh mereka pulang.
kasih dulu makan. Cuma 5 ketul roti 2 ekor ikan. Sini. Jadi sisa 12 bakul. Apa sih yang sulit bagi Yesus? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, kalau Anda baca di kisah yang lain, yaitu 4.000 orang, tapi pakai 7 ketul roti sama beberapa ekor ikan. Kalau tadi di sini ikannya jelas 2 ekor di Yohanes 6 itu, tapi 5 ketul roti. Tapi orangnya 5.000 orang, rotinya dikit. Ini orangnya dikit, rotinya banyak. Apa sih artinya? Saya tanya sama Tuhan, apa? Bagi Tuhan itu, ya mau dikit mau banyak itu nggak ada ngaruh. Ya, mau 200 di tangan Tuhan sama 1 sama aja. 1 pun jadi 200, 200 pun jadi bisa 200 saja. Bisa jadi 2 juta. Jadi artinya kalau sudah di tangan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama terus menjangkau jiwa. Saya lihat ini ya, gereja ini sudah penuh. Jadi sepertinya doa dulu untuk agak dibesarin ini. Haleluya. Karena jiwa-jiwa akan datang ya. Dibesarin dulu ini ya. Bukan pindahin dari kolam satu ke kolam lain, enggak. Kalian menginjil, kalian melayani. Haleluya. Saya sudah menginjil itu sudah hampir 30 tahun. Buktinya enggak di penjara. Enggak. Haleluya. Karena itu jangan menista, jangan menghina, jangan mencaci maki. Haleluya. Beritakan aja Yesus. Karena sebenarnya banyak orang yang sekarang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Udah, oke, stop aja di sini supaya fokus. Ya, banyak orang sekarang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Mereka butuh. Karena mereka tidak tahu kemana mereka pergi nanti setelah meninggal dunia. Yang mereka tahu paling ya terserah Tuhan lah. Ya, mudah-mudahan lah. Insya Allah lah. Dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan orang Kristen pun ada. Yang kalau ditanya dia jawab, ya terserah Tuhan. Mau kemana saya dicampakkan? Haleluya. Saudara, seperti barang rosokan aja ya. Dicampakkan kemana dia terserah. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau ada hal-hal yang lain di hatimu, buang. Tanggalkan semua. Haleluya. Kalau ada kepercayaan tertentu, buang. Hanya fokus Yesus. Saya pernah pelayanan di Medan. Setelah selesai pelayanan, saya diajak ke rumah seseorang. Dan di rumahnya itu ada salib. Tapi di belakangnya ada benang merah sama kain hijau. Saya tanya, untuk apa ini? Dia ceritakan. Ya, saya lupa cara ceritanya. Tapi intinya, katanya ini dari leluhurnya ada kekuatan. Terus saya bilang, kenapa harus pakai itu lagi? Cukup Yesus saja, saya bilang. Enggak, Pak. Supaya lebih kuat. Yesus kan udah kuat, tambah kuat. Saudara, kalau nama Yesus ditambah nama lain, justru nama Yesus akan diam. Dia gak mau buat apa-apa. Haleluya. 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 Kenapa? Karena Tuhan tidak mau diintervensi. Bukan Tuhan gak bisa buat batu menjadi roti. Bisa. Tapi karena iblis yang mengatakan, makanya Tuhan tidak mau. Sebenarnya kalau dia bilang, batu jadi roti, pada detik itu juga batu pasti jadi roti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi dia tidak mau. Karena iblis yang memerintahkan. Saudara, jangan salah. Iblis bisa tolong manusia. Setan bisa bantu manusia. Tapi ingat, bantuan setan, bantuan iblis, itu pasti ada imbalannya. Dia minta imbalan. Haleluya. Saya banyak nangani kasus-kasus begitu. Oke, kalau sudah nama Yesus, Yesus saja. Tidak boleh yang lain lagi. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Opa nggak boleh. Dalam nama Yesus, dalam nama Opa, dalam nama Roh Suci nggak boleh. Dalam nama Yesus itulah nama tertinggi, nama di atas segala nama. Itulah Roh Kudus itu, itulah Roh Suci itu. Haleluya. Jadi sudah cukup. Kita sudah lelah hidup ini. Jangan dibuat ribet lagi. Cukup Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Bosan, Pak. Bosan, namanya itu mulu, itu mulu. Saya butuh kenalan dengan nama lain, Pak.
Saudara, kenapa orang bisa bosan dengan namanya? Karena tidak ada hubungan pribadi dengan dia. Ini kan jadi pertentangan. Ya, tidak ada hubungan pribadi dengan dia. Kalau ada hubungan pribadi, ketika nama Yesus disebut, langsung melonjak-lonjak roh kita. Seperti roh yang ada di rahim Maria. Waktu ketemu Elizabeth, langsung melonjak-lonjak. Kenapa? Iya, karena dia sungguh-sungguh punya hubungan baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Yesus, kita sebut Yesus. Yesus. Langsung darah itu. Kolesterol mulai hancur dikit-dikit. Iya kan? Gula-gula habis. Yesus. 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 Seandainya engkau tidak bisa bahasa lain, gak apa-apa. Kau gak bisa bahasa Batak, gak bisa bahasa Ambon, NTT, bahasa Inggris, bahasa Jepang, gak bisa, gak apa-apa. Asal kau bisa bilang Yesus, 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 Yesus. Saya yakin nama ini maha kuasa. Dia akan tolong saudara. Justru terlalu banyak kau tahu bahasa sehingga kau lupa menyebut nama Yesus ini. Karena itu saudara, seringkali orang yang bodoh bagi dunia, justru itu yang dipakai Tuhan. Tapi orang yang pintar, dia punya profesor, doktor, kabulator, justru kadang-kadang khotbahnya justru nggak menggigit saudara. Kenapa? Ya karena sudah banyak sekali di otaknya nama-nama lain. Nama Sokrates, Aristoteles, apa lagi? Banyak sekali nama-nama yang lain. Ahli filsafat ya. Saudara, bahkan ada pendeta sudah mulai ikut-ikut ya. Politik-politik yang praktis ya. Saya bilang jangan. Kita seorang hamba Tuhan, layani ke Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus pasti dia tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Haleluya. Saudara, gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Bagaimana saya bisa melayani setiap minggu orang sebanyak itu? Saya bisa melayani orang sebanyak itu. Bagaimana? Dari mana? Saya tidak punya sponsor. Kalau saya punya sponsor, saya ngomong di media sosial begini, nanti sponsornya pasti marah. Saya tidak punya sponsor, tidak punya donator. Maksud saya begini, sponsor yang bilang begini ya, tiap minggu saya kasih ke kau 1 juta, nggak ada. Donatur yang bilang tiap minggu kasih kau 500.000, tidak ada. Tapi saya punya anak 5. Ya, di rumah kami 9 orang. Belum lagi saudara, kalau kita ibadah di jalanan, ibadah di gereja juga. Jumlah jemaat kita hampir-hampir mirip aja seperti ini. Paling lewat-lewat dikit aja ya. Iya, kualitas mereka saudara tahu. Cuma 2,5 juta sebulan. Bayar listrik aja 3 juta. Karena listrik itu 12.000 watt. Aslinya gede-gede. Terus belum lagi wifi, belum lagi yang lain-lain. Terus gimana? Ya sponsor saya Yesus. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Sebut aja Yesus. 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 Saya kalau sudah menghadapi suatu pergumulan, tantangan yang saya anggap itu memang besar, saya tidak lagi berdoa, saya tidak lagi ngomong macam-macam. Saya bilang Yesus, Yesus, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, aku mulia. Yesus, 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 nanti kau lakukan perkara-perkara dahsyat. Engkau Allahku, kau Tuhanku, kau Rajaku. Bagimu tidak ada yang sukar. Yesus, Yesus. Saya alami. Saya datang bukan sekedar memberikan informasi. Saya datang memberikan impartasi buat saudara. Supaya makin cinta Yesus. Tidak boleh ada yang lain lagi. Hanya Yesus saja. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Ini pertentangan nama ini dari dulu. Ya. Menjadi pertentangan. Saya pernah khotbah di salah satu institusi Polri di Polda Jatim, judulnya coba lihat, nama Yesus menjadi pertentangan.
Ya ini menjadi pertentangan terus. Orang Islam bilang nabi. Kita yakin walaupun dia nabi tapi dia juga Tuhan. Wah, bingung juga. Iya kan? Terus orang Yahudi bilang memang betul dia banyak melakukan mujizat tapi dia sesat. Wah, macam-macam nih. Iya kan? Terus orang Kristen percaya. Bahkan di kalangan Kristen nama ini pun dipertentangkan terus. Ada yang nggak boleh manggil Yesus, harus Yesua Amasia. Ya, pertentangan terus. Padahal itu juga sama juga. Ya, ada yang juga bilang, iya cukup Yesus aja Tuhan Allah Juru Selamat sudah selesai. Ada yang bilang enggak, harus tiga-tiganya disebut. Kan ini pertentangan. Haleluya. Bahkan ada orang Kristen juga, gereja besar, jumlah-jumlahnya besar, Yesus bukan Tuhan Allah. Iya, ada. Haleluya. Yesus itu Allah kecil. Karena dia kurios, Allah besar itu teos. Macam-macam saudara. Yesus sudah bilang segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Mau teos kek, mau taos kok, mau paus kek, nggak masalah. Orang segala kuasa di sorga di bumi udah ada sama dia. Saya mau kasih contoh ya. Sekalipun sini. Ini raja. Terus dia udah ngomong segala kuasa, kamu ngomong segala kuasa di sorga, di bumi, kuberikan kepada Lubis misalnya. kepada Lubis. Ada lagi nggak sama dia? Ada lagi nggak? Habislah, udah diberikan segala kok. Terus kamu ngomong lagi, penghakiman adalah milik anak, milik Yesus. Terus berapa lagi nggak dia menghakimi? Nggak berat. Terus mintalah dalam nama Yesus. Maka Yesus akan melakukannya. Itu di situ minta dalam namaku. Saya ganti ya biar gampang. Terus minta sama siapa lagi? Sama Yesus. Haleluya. Terus fungsi dia apa? Nggak ada. Haleluya. Jadi fungsinya udah nggak ada lagi. Penghakiman sudah diserahkan. Iya kan, segala kuasa di sorga di bumi sudah diserahkan. Haleluya. Terus apalagi minta, ya makanya akhirnya Yesus pusing. Pusing dia dengan murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, tunjukkan Bapa itu sudah cukup bagiku, sudah cukup. Aduh, Filipus, aku gak bisa tunjukkan Bapa. Yesus yang hebat gak bisa tunjukkan Bapa, heran ya. Aku gak bisa tunjukkan Bapa. Gak kenal kau selama ini. Kau kan udah lama bersama aku. Di Yohanes 14 ya. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Haleluya. Karena Bapa dan aku adalah satu. Bapa gak mungkin bisa ditunjukkan. Dia Allah yang roh itu mana bisa ditunjukkan. Haleluya. Ya. Yesus saja tidak bisa tunjukkan, saudara. Yesus gak bisa tunjukkan. Dia bilang Bapa dan aku adalah satu. Kau kalau panggil namaku, ya akulah dia. Itu yang Yesus bilang. Haleluya. Terus bilang utusan. Ya kan? Coba saudara baca di dalam ini harus saya baca ya. Baca di dalam Yesaya. Siapa tahu ya, Yesaya pasal 63 ayat yang ke-9. Coba bisa muncul ya deh. Ya, dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah. Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Saudara, lihat nih. Dalam kasihnya dan belas kasihannya, ia mengangkat dan menggendong mereka. Menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Coba yang lain lagi. Yesaya 10. Yesaya 10 ayat 13 coba. Haleluya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Oke. Jadi di
situ dikatakan bukan duta, bukan utusan aku sendiri katanya. Allah itu sendiri yang datang, dia nggak mutus-mutus. Haleluya. Kita baca ya. 3, 2, 1. Kami inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Terus, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahu penyelamatan apa? Oke, kita ayat itu saja. Nggak apa-apa baca nanti di situ ya. Ayat, oke? Tadi akulah yang memberitahu, ini yang di atas. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada lagi yang lain. Haleluya. Jadi saudara, saya bisa nggak mengutus diri saya sendiri? Nggak bisa ya. Nah itu. Karena kita terjebak dengan bahasa. Kita nggak terjebak dengan prerogatif saya. Kita terjebak dengan bahasa. Sekarang gini. Saya datang kemari atas kemauan saya atau diutus orang? Atas kemauan saya atau diutus orang? Saya. Kemauan sendiri kan? Saya bisa nggak ngutus diri saya sendiri? Saya utuslah aku pergi Surabaya, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Itulah mereka dijebak dengan huruf-huruf, ya. Tapi mereka tidak melihat kemahakuasaan. Ya saya ini ya walaupun diundang sama saudara untuk datang kemari, kalau saya nggak mau ya nggak mau. Bahkan saudara waktu Bapak pendeta yang kemarin ya, GBI apa lupa saya, itu sudah berkali-kali mengundang saya nggak bisa hadir. Tapi saya sendiri yang minta waktu itu. Pak, Bapak sudah undang saya 8 kali, saya tolak. Dan hari ini saya bisa. Besok minggu besok saya bisa. Oh betul Pak, bisa Pak, bisa. Saya ngutus diri saya sendiri. Terus apakah Allah nggak bisa ngutus dirinya sendiri? Haleluya. Saudara, Allah orang lain, dia harus bersumpah demi itu, demi ini. Coba baca di Alkitab, ada nggak Allah bersumpah? Ada, tapi bersumpah demi dirinya sendiri. Karena nggak ada lagi yang besar, nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Allah orang lain, saya nggak usah sebut. Dia bersumpah demi ini, demi itu, demi itu, demi itu. Allah kita nggak. Haleluya. 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 Allah kita bersumpah demi dirinya sendiri. Makanya engkau tidak boleh bersumpah demi langit, demi bumi, demi apa, demi apapun. Makanya pejabat-pejabat kalau di agama Kristen tidak boleh disumpah. Harus bilang aku berjanji, aku berjanji. Sebenarnya hampir mirip, tetapi memang nggak boleh. Jadi Tuhan kita tidak pernah bersumpah demi apapun, tapi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Saya nggak persiapkan, tapi ketik aja nanti muncul. Kan gampang sekarang cari ya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak ada yang lain. Haleluya. Saudara, kalau presiden nanti sudah ditentukan siapa presidennya, ada yang nyumpah nggak? Ada kan? Yang nyumpah itu siapa? MPR kan? Sebenarnya statusnya lebih tinggi MPR, betul nggak? Walaupun memang setelah disumpah presiden yang menjalankan tugasnya. Haleluya. Haleluya. Jadi yang menyumpah itu harus yang lebih tinggi, bukan di bawah. Itu sebabnya saudara, Tuhan kita nggak bisa bersumpah demi apapun selain demi dirinya sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena itu Alkitab bilang tidak boleh engkau bersumpah demi apapun, demi rambut, demi langit. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan rambut? Siapa yang menciptakannya? Kau nggak boleh bersumpah demi siapapun. Haleluya. Anda percaya benar-benar sama Tuhan Yesus? Amin. Sudah mengalami Yesus secara pribadi? Haleluya.
Saya sangat tertarik dengan kesaksian ibu tadi. Dia sudah tahu bahwa ada jemaatnya, Ibu Gembala tadi, yang diponis penyakit apa ya? TBC. Itu menular. Itu menular ya. Tapi didoakan oleh ibu ini. Ya. Kalau Anda lihat di YouTube ketika Jari Suli Lubis melawan corona, nanti diketik muncul bukan melawan corona, saya doain orang yang kena corona. Saya waktu corona nggak pernah berhenti. Saya pergi ke rumah sakit tidak boleh. Saya berapa kali ke rumah sakit tidak boleh doain orang corona. Saya pergi ke orang-orang yang isoman. Waktu itu rumah sakit sudah menolak, nggak mampu lagi. Akhirnya disuruh isoman, saya datang. Mungkin konten saya begitu banyak ya, 5 pasti lebih. Saya doain. Pak, katanya mamanya, anak saya ini kena COVID di dalam 3. Doain aja dari tembok, Pak. Jangan buka. Enggak, nanti Bapak ketularan. Enggak. Tular apa? Masa COVID bisa kalahkan Yesus? COVID kan nama. COVID nama enggak? Nama. Yesus nama. Tapi Yesus nama di atas segala. Ya harusnya COVID tunduk dong. Kan dia nama di atas segala nama. Betul nggak? Ini nama nggak? Nama. Oke lah, kalau ada orang keyakinan yang lain, Tuhannya punya nama, nggak apa-apa. Dia panggil Tuhan punya nama, Tuhan di atas siapa namanya, nggak apa. Tapi kan Yesus nama di atas. Hebat loh, luar biasa kita. Kita diberikan satu ayat ini untuk menghajar habis. Sekarang kau punya Tuhan ya, namanya siapa nih? Kau punya anak ya, namanya siapa ini? Kau punya ini ya, namanya siapa ini? Ya, silakan. Tapi Alkitab saya bilang, Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya! Haleluya! Makanya saya waktu itu tidak takut doain orang COVID. Gereja yang tidak pernah tutup zaman COVID cuma gereja kita. Tidak pernah tutup zaman COVID. Tidak pernah tutup. Anda boleh lihat tanggal-tanggalnya. Tanggal-tanggal ibadahnya tidak ada. Itu bisa dilihat. Ya. Jadi saudara, waktu itu dilarang oleh pemerintah. Saya berani ngomong karena sekarang. Waktu itu dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul seperti ini. Terus saya bilang kita harus menang terhadap Yesus. Kita harus menang. Saya bilang. Jadi kita yang ibadahnya biasa waktu itu jam 3 sore. Waktu itu ya. Kita ganti jam 7 pagi. Oke? Sudah gitu kita tutup. Karena di depannya itu di depan ini kan gereja ini, depannya ini bedanya nggak ada apa namanya, nggak ada jeruji tinggi ya, nggak ada besi trali ya, nggak ada trali. Tempat kita ada trali tinggi. Walaupun dia bentuk rumah, tralinya tinggi, nggak bisa saudara. Orang kalau itu hampir 2 meter, jadi orang harus lompatnya susah lah, tajam-tajam lagi. Besok lewat 5 menit pun, lewat 1 menit pun nggak boleh. Oke, siap. Top, jam 7, top, tutup, kancing. Udah, ibadah. Jangan ada yang takut, menyembah memuji Tuhan tetap sama, tetap kencang. Buka semua masker. Nggak ada di sini corona. Buka masker. Saya juga tadi kaget dikasih nih, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, aku pikir kan biar agak wangi maksud saya kan. Haleluya. Ya saya kaget dikasih ini, tapi ya puji Tuhan lah, biarlah gitu. Jadi saudara, kami ibadah. Saudara tahu, jam 3 Satgas COVID datang. Pak, ada ibadah? Nggak ada. Coba lihat. Oh iya nggak ada. Makasih Pak, makasih. Karena informasi orang kan ada jam 3. Jadi makanya jangan kita ini terikat dengan sebuah kebiasaan tradisi. Kalau jam 3 harus jam 3, obah begitu supaya setan pun bingung. Haleluya. Saudara, terus besok minggunya full yang datang. Kita kunci juga, nggak boleh lewat semenit pun kunci. Terus ada yang bilang, 5 orang, Pak, kemarin saya udah nyampe Pak, tapi terkunci pintu itu. Waktu itulah jemaat semua menjadi rohani. Disiplin benar. Memang COVID ini luar biasa. Bisa membuat orang jadi disiplin. Luar biasa. Haleluya. Orang disiplin jadinya. Dan pada waktu itu ya, itu
kita nggak bisa lagi menampung orang. Kenapa? Karena banyak gereja yang ditutup, mereka datang. Tempat kami buka, ayo, tapi harus benar-benar. Saudara, saya bilang semua yang bawa motor, jangan taruh motor di depan. Taruh motor tempat jauh, terserah kalian di mana. Taruh di sana, kalaupun ada 1-2 orang bawa mobil, taruh di ujung-ujung. Kalian jalan kaki. Itu namanya strategi perang. Haleluya. Dan kami menang. Selama COVID, kami tetap ibadah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Orang mau bilang apa terserah. Oh ini perlawanan. Enggak. Saudara, Roma 13 itu baca baik-baik. Enggak ada kaitannya ke situ. Baca baik-baik. Saya sudah baca itu berulang-ulang. Saudara, kalau kita memuji menyembah Tuhan, nggak boleh dilarang-larang. Haleluya. Tapi kita harus buktikan bahwa Yesus yang kita sembah Maha Kuasa. Tidak ada satu jemaat pun yang kena COVID. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Saya, istri, anak-anak saya tidak kena COVID. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya habis doain orang COVID, datang ke rumah, istri bilang, mandi dulu, jangan pegang anak. Saya bilang, hei anakku sini. Saya mau buktikan, Yesus betul-betul dia Allah, dia Tuhan yang Maha Esa, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Saudara, siapapun saudara yang hadir hari ini, mungkin saudara memang sudah